pagi, hari ini SD Budi Utama melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun. SD Budi Utama bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan juga Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini akan ada sekitar 550 anak yang akan divaksin yang berasal dari para siswa-siswi SD Budi Utama dan juga beberapa siswa yang berasal dari SD di luar Budi Utama. Dengan vaksinasi COVID bagi anak usia 6-11 tahun, kita berharap bahwa nantinya pembelajaran akan dapat berjalan lebih maksimal lagi. Vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun ingin menjangkau seluruh anak-anak usia sekolah dasar, sehingga kita SD Budi Utama turut mendukung program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Budi Utama makin jaya. Terima kasih Mas, saya melihat tadi berkeliling-keliling sama Pak Kasih, Mas Wahid, alhamdulillah kelihatannya sudah bagus, sudah sesuai protokol kesehatan, dan ya saya lihat anak-anak bersemangat, ceria gitu ya, terus kemudian juga ya mungkin adalah 1-2 yang menangis gitu ya, tapi untuk dari prokesnya sudah bagus dan mohon ini dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nanti setelah vaksin, bukan berarti vaksin yang pertama ini ya, setelah vaksin yang pertama ini bukan berarti mereka bebas tanpa prokes ya, tetap prokesnya tetap dilakukan, dan kedepannya 28 hari kemudian itu juga akan ada vaksin kedua. Gitu ya? Iya. Adakah catatan buat sekolah terkait kegiatan belajar mengajar terkait vaksinasi yang sudah dilaksanakan ini? Kalau sudah vaksinasi, ya seperti rencana semula boleh tetap ada tatap muka, tetapi juga tetap prokes gitu ya. Jadi tidak boleh mengabaikan prokesnya tetap harus dilakukan. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu guru sebenarnya tugasnya tidak ringan, karena merasa sudah divaksin terus mereka boleh buka masker dan lain-lain, tidak. Gitu ya, tetap prokesnya tetap jalan. Kemudian Bapak Ibu guru dan semua pegawai yang ada di sini untuk bisa mengawasi. Dinas Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, roadmap ini targetnya kapan nih kira-kira terkait vaksinasi pertama running di Sleman? Kalau ini kami inginnya tuh di Januari 2022 itu selesai gitu ya. Karena kan nanti setelah itu juga akan ada booster buat yang lain gitu ya, terutama yang dewasa yang kemarin mungkin sudah dilakukan. Terima kasih Dokter. Terima kasih kembali Mas. Selamat pagi. Itu memang program ini adalah untuk PTM ya, supaya PTM nanti sudah kita bisa 100%, daripada itu semua hanya tervaksin. Kemudian di Kabupaten Sleman ini kurang lebih ada sekitar 80.000 siswa. Nah itu seperti jadi harapan kita untuk segera mencepatkan vaksinasi ini. Jadi jangan sampai tertunda, jangan sampai tidak ada yang tervaksin. Jadi kita pilih Budi Utama ini memang dahulu yang SMP dan SMA juga kita dengan Budi Utama relay Piala Presiden, dan ini kita tindak lanjuti dengan di tingkat SD supaya saya melihat Budi Utama ini semuanya sudah tervaksin, sudah bisa berjalan 100%, sudah bisa berjalan normal. Nah, kalau saran saya adalah prokes tetap dijaga, karena itu merupakan bagian dari upaya untuk tidak ada tertular COVID seperti itu. Jadi selain vaksin, prokes itu harus selalu diutamakan sampai nanti virus ini sudah tidak ada lagi di muka bumi ini seperti itu. Ya, itu harapan saya. Untuk hari ini acara vaksinasi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Budi Utama sungguh luar biasa ya, secara prosedurnya juga udah bagus, semuanya kompak, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi harapan saya untuk ke depan, untuk kegiatan belajar mengajarnya untuk Budi Utama, terutama SD kelas 1 sampai kelas 6, saya punya harapan supaya dengan vaksinasi ini kita bisa
kembali lagi, bisa belajar bersama lagi di sekolahan dengan prosedur kesehatan juga yang protokol kesehatannya yang luar biasa dari SD Budi Utama. Jadi saya harapkan kemudian ke depannya akan lebih semuanya bisa menjaga, bisa mempunyai antimodi juga yang luar biasa, yang kuat untuk anak-anak. Semoga lancar terus untuk SD Budi Utama. Terima kasih. Selamat pagi, Mister. Dengan Ibu Kalista, mamanya Abel. Kalista bisa diceritakan kegiatan hari ini untuk Abel seperti apa dan ada persiapan nggak untuk kegiatan vaksin hari ini? Oke, kalau saya lihat kegiatan vaksin hari ini cukup lancar ya, karena ruangannya luas dan terbuka, menurut saya ventilasinya juga bagus, otomatis saya harapkan kegiatan ini aman. Pertama-pertama sebelum divaksin jelas anak harus dalam keadaan sehat, lalu cukup istirahat, sudah sarapan. Nah, lalu saat kita memasuki sekolah, kita langsung diukur suhunya. Setelah itu cuci tangan, mengumpulkan berkas. Mengumpulkan berkas, lalu dicek kesehatannya, tensi, suhu, lalu langsung divaksin. Setelah itu anak harus menunggu selama 15 menit untuk melihat apakah ada efek KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi pada anak. Menurut saya yang saya alami hari ini cukup lancar, baik, dan sangat memuaskan. Begitu, Mister. Apa yang harus diperhatikan oleh anak-anak setelah divaksin? Mungkin ada tips-tips atau catatan yang harus diperhatikan. Oke, saat ini anak-anak mendapat imunisasi COVID berupa Sinovac, dan ini menurut penelitian efek yang mungkin terjadi kemungkinan bisa demam, nyeri di lokasi suntikan. Jika anak mengalami demam, nanti bisa diberikan paracetamol sesuai dengan berat badannya, dan jika nyeri pada suntikan bisa dikompres. Itu saja, Mister. Siang. Iya, orang tua dari Glinda. Dari Glinda. Ya, kelas berapa? 1A. 1A. Bisa diceritakan pengalamannya Glinda atau Mus tadi malam ada persiapan nggak sih gitu sampai sekarang sudah divaksinasi? Kalau persiapan tadi malam ya cuma sedikit penjelasan. Ini bukan yang pertama dia divaksin, jadi kayak ngasih gambaran ulang aja seperti yang sudah-sudah gitu kan. Terus tidak tidur terlalu larut supaya bisa bangun pagi dan badannya segar, ya itu aja persiapannya. Terus langsung berangkat ke sini. Kalau kesan buat pelaksanaannya secara teknis, sekolah melakukannya cukup baik ya kalau buat saya. Rapi sekali dari setiap perposnya untuk setiap kepentingannya, itu menurut saya flow-nya rapi, teratur. Cuma yang kali ini agak berbeda justru dari anak sendiri. Kalau 2 kali vaksin sebelumnya, dia cukup bisa merespon keadaannya cukup baik. Kalau kali ini mungkin karena saya temenin justru nangis lah, panik lah gitu loh. Karena ya pengalaman saya juga begitu. Biasanya anak kalau dikasih ruang tanpa pilihan, mau nggak mau dia survive. Kayak waktu yang sebelumnya vaksin di sekolah juga kan tanpa ditemani dia fine-fine aja gitu kan, karena ada bukti videonya gitu kan. Nah kali ini ditemenin tuh kalau menurut saya kayaknya malah jadi dia punya area untuk melepaskan ketakutannya. Jadi tadi sempat ada drama dikit lah, nggak bisa langsung vaksin, kasih penjelasan, kasih waktu untuk menenangkan, nangis tadi. Begitu udah selesai, cooling down, lancar sih, aman. Aku sudah divaksin, Budi Utama sehat. Saya sudah divaksin, Budi Utama jaya. Saya sudah divaksin, Budi Utama sehat. Saya sudah vaksin, Budi Utama sehat. Saya sudah divaksin, Budi Utama